Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana penginstalan LabVIEW dan bagaimana cara menghubungkan LabVIEW ke Arduino. Oke, yang pertama kita siapkan terlebih dahulu filenya. Nah, di sini saya menggunakan file crack-crackan tahun 2021 yang support dengan Arduino. Terus yang kedua, pada tampilan file terdapat folder aplikasi bernamakan install. Kita tinggal install saja mengikuti prosedurnya. Dan dikarenakan saya sudah menginstal, maka saya tidak akan menginstal lagi ya, serta akan menghemat waktu juga. Untuk yang ketiga, setelah LabVIEW terinstall, kita lanjut dengan mengaktifkan aktivatornya. Kita centang semua sampai semua berwarna hijau. Nah, kayak seperti ini. Oke, lanjut. Yang keempat, kita masuk ke aplikasi LabVIEW-nya. Kita pencet tools. Kita pilih Package Manager. Nah, di sini kita akan mendownload link, di mana fungsi link ini adalah sebagai salah satu komunikasi antara laptop dengan Arduino. Saya masukkan kata kunci link ya, seperti yang di situ di pencarian. Lalu kita install saja. Nah, di sini dikarenakan saya sudah menginstal, jadi tidak perlu menginstal lagi. Oke, lanjut untuk yang tab yang kelima. Yang kelima kita buka LabVIEW-nya lagi, kita pilih tool lagi. Nah, di sini kita pilih Maker Hub. Lalu kita pilih link, terus link firmware wizard. Nah, di sini kita hubungkan Arduino-nya terlebih dahulu. Terus kita pilih Arduino pakai tipe apa aja bebas ya, tergantung microcontroller yang kita pakai. Di sini saya memakai Arduino Uno. Lalu next. Lalu kita pilih COM yang sudah terhubung dengan laptop dengan Arduino-nya. Di sini ada COM 5. Lalu kita next. Kita next lagi. Ini tinggal menunggu. Tinggal menunggu uploadannya ya, sebentar. Nah, di sini kita klik finish. Dan LabVIEW siap digunakan menggunakan Arduino. Tegangan. Di sini fungsi dari rangkaian pembagi tegangan ialah untuk mencari nilai dari ADC. Selanjutnya, pengertian pembagi tegangan. Pembagi tegangan adalah rangkaian dasar yang digunakan dalam bidang elektronika. Dapat menghasilkan sebagian dari tegangan masukannya sebagai keluaran. Sebagian keluaran umumnya dibentuk menggunakan dua resistor dan sumber tegangan. Resistor dihubungkan secara seri dan tegangan diterapkan pada kedua resistor ini. Seperti ini rangkaiannya, rangkaian untuk pembagi tegangan, dan ini adalah rumus dari pembagi tegangan. Vout sama dengan Vn dikali resistor 2 dibagi resistor 1 plus resistor 2. Untuk Vout-nya di sini ialah tegangan keluaran dan Vn di sini adalah tegangan masukan. Pada rangkaian ini, dua buah resistor dihubungkan secara seri. Tegangan keluaran pembagi tegangan merupakan fungsi dari tegangan masukan. Rangkaian ini membantu menentukan bagaimana tegangan masukan dibagi antar komponen dalam rangkaian. Selanjutnya, pada kelompok kami juga menggunakan sensor analog, yakni dengan potensiometer rotari sebagai transducer, yakni energi mekanis diubah menjadi energi listrik. Dan di sini juga fungsi dari potensiometer pada proyek kami, yakni sebagai alat indikator untuk tandon sendiri, di mana bila ini diputarkan ke kanan ke kiri, maka indikator tersebut akan menghasilkan keluaran yang memang kita inginkan.
Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian yang ada di sini. Di sini saya tidak akan membuat tutorial rangkaiannya secara langsung, ataupun di video ini saya tidak akan membuat tutorialnya dikarenakan mempersingkat waktu juga. Nanti saya akan sertakan link YouTube untuk tutorial membuat rangkaian dari blok diagram ini. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu bagian-bagiannya di sini. Nah, di sini yang pertama kita keluarkan terlebih dahulu kedua fungsi ini, yakni open dan close. Tinggal klik kanan bawah maker hub links. Nah, kedua fungsi ini kita keluarkan. Nah, ini kita ibaratkan seperti void setup yang ada di program Arduino. Setelah kita keluarkan, kita cari port. Kita keluarkan port ini. Port ini berguna apa? Berguna untuk mengidentifikasi COM mana yang akan kita pilih. Nanti keluarnya di panel seperti ini nanti. Nah, di sini nanti kita pilih COM-nya, COM berapa yang kita pilih. Lalu kita lanjut ke 4 fungsi di sini. Yang pertama ada analog read dan digital write. Di sini ada pembacaan analog. Karena apa? Karena kita sensornya menggunakan sensor analog berupa potensiometer. Tadi di video sebelumnya sudah dibahas tentang rangkaian pembagi tegangan. Kenapa harus memakai sinyal analog? Nah, di sini kita keluarkan untuk pin analog. Pin analog ini. Nah, di sini bentukannya. Nah, nanti pada panelnya akan keluar seperti ini. Analog channel. Di sini. Dia berfungsi untuk apa? Dia berfungsi untuk pembacaan sinyal analog dengan pin A0 hingga pin A5 yang ada di Arduino Uno. Setelah analog terhubung dengan open, baru kita memberikan eksekusi dari digital write menggunakan digital write. Ini berguna untuk indikator 3 lampu. Nanti di video untuk penerapannya ada 3 buah lampu sebagai indikator. Yang pertama, indikator pertama adalah low. Indikator kedua ini adalah kondisi aman. Indikator yang ketiga adalah kondisi high. Di sini eksekusinya saya menggunakan digital write. Ini saya keluarkan juga. Dia ini sebagai penggunaan pin digital mana yang akan dipakai. Nanti keluar di panelnya seperti ini. Jadi nanti kita pilih, seumpama kita pakai low-nya ini kita pakai 10 dengan beban lampu. Relay pun juga bisa, untuk mengeksekusi perintah-perintah selanjutnya pun juga bisa. Nanti kondisi aman ini saya menggunakan pin 11. High ini kita menggunakan pin 12 pada pin digital. Di situ nanti, nah fungsinya itu seperti ini. Lalu setelah setelah 4 fungsi ini terhubung secara seri, kita tutup di close di sini. Nah, sekarang untuk keempat fungsi ini. Nah, fungsi ini dia sebagai pembagi tegangan. Tadi sudah dijelaskan apa itu rangkaian pembagi tegangan. Di sini dia sebagai pembagi tegangan antara inputan dari potensio dan outputan dari potensio. Jadi kan potensio ada 3 pin. Pin yang tengah dan pin yang paling pinggir. Dia itu jadi inputan dan outputan. Nanti kita konversi bilangannya. Di sini kita bagi terlebih dahulu bilangannya menjadi bilangan ADC di sini. Nah, di sini nilai ADC pada Arduino Uno yakni 1024 ataupun 1023 pun juga bisa. Nah, di sini saya menggunakan 5 volt, makanya ADC-nya sebesar 1024. Di sini kita menggunakan 3 kondisi di sini. Selain ini ya, ini hanya untuk membagi tegangan saja. Di sini saya menggunakan 3 kondisi. Yang pertama, kondisi pada saat
kurang sama dengan 200 ADC, yang terjadi adalah indikator low di sini dia akan menyala, ataupun di sini indikator low dia akan menyala. Setelah potensio bergerak ke kanan sehingga ADC-nya naik mencapai set point 200, lebih dari 200 ibarat kata, hingga 800 ADC, yang terjadi maka adalah lampu kondisi aman di sini dia akan menyala. Di sini lampu kondisi aman dia akan menyala dan lampu low dia akan off. Begitu juga dengan kondisi yang terakhir. Kondisi ketiga yakni pada saat kondisi dia lebih dari 800 sehingga 1023, yang terjadi adalah lampu low, lampu aman dia akan off dan lampu high akan menyala. Jadi ibarat kata ini pada saat ADC full, lampu high ini akan menyala. Ketiga kondisi ini ada di program Arduino, seperti contohnya kita pakai perintah else, if else, pakai if. Nah, seperti itu logikanya. Seperti ini. Kita langsung ke programnya saja, ke penerapan dari blok diagramnya ini. Saya hubungkan terlebih dahulu Arduino-nya. Oke, di sini saya akan menjelaskan ataupun merangkai rangkaian pembagi tegangan. Di sini yang kita perlukan adalah satu buah potensiometer, dia sebagai sensornya, 3 buah LED di sini, dia sebagai indikatornya, dan juga Arduino Uno. Di sini saya menggunakan Arduino Uno, terserah bisa menggunakan Arduino Nano, Pico, Mega, dan Arduino Leonardo. Di sini saya hanya menggunakan project board. Karena apa? Karena ini masih dalam bentuk prototype. Nah, di sini saya hubungkan, di sini ada 3 buah pin. Nah, untuk menentukan pin ground itu yang mana, di sini ada cowekan di sini ataupun di sini. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Di sini ada cowekannya. Nah, cowekannya ini bawahnya adalah pin ground, seperti itu. Jadi ini adalah pin groundnya. Saya hubungkan di sini. Tiap-tiap pin saya kasih kabel. Nah, di sini ada 3 kabel, putih, hitam, merah. Putih ini sebagai ground, hitam ini dia sebagai inputan, merah dia sebagai outputan. Saya masukkan terlebih dahulu yang hitam. Yang hitam dia sebagai inputan, dia masuk ke pin analog. Di sini saya menggunakan pin analog A0 di sini. Lalu ada pin merah di sini. Di sini ada kabel merah. Di sini saya masukkan di tegangan 5 volt. Baru ground ini dia masuk ke ground. Seperti ini bentukannya. Sekarang kita tinggal memasang pin. Sekarang tinggal kita memasang pin digital ini ataupun lampu beban. Bisa menggunakan relay pun juga bisa. Untuk positif negatifnya bisa dibedakan dari panjang yang berbeda. Positif adalah panjang yang lebih panjang seperti ini.
Ini groundnya saya jumper dari sini saja. Baru pin-pin positif pada lampu LED ini mengarah ke pin digital Arduino sini. Terserah kita mau pakai mana. Saya coba, saya pengen kondisi low ini ke pin 8, kondisi aman ataupun medium dia di pin 9, kondisi high dia di pin 10. Jadi diingat-ingat nanti program pada blok diagram maupun panel kita mengacu pada pin di sini. Langsung saja kita transfer program tadi. Nah, setelah tadi saya sudah merangkai di project board, sekarang kita transfer terlebih dahulu. Kita pilih ke tools, VIP Maker Hub, link firmware wizard. Di sini kita pilih Arduino mana yang tipenya kita pakai. Karena kita pakai Arduino, kita pilih Arduino Uno. Kita pilih COM-nya. Nah, di sini terdeteksi COM 5. Next. Ini tetap next. Kita tunggu. Ini Arduino-nya dalam kondisi sudah terhubung dengan komputer ya. Nah, langsung finish saja. Lalu kita masukkan terlebih dahulu pin-pin ini. Di sini menggunakan pin COM 5 analog channel karena kita tadi pakai A0 tetap. Jadi tetap. Terus juga lampu high ini saya tadi menggunakan di pin 10. Pin aman ini dia menggunakan pin 9 dan low ini menggunakan pin 8. Kita coba langsung kita transfer coba. Nah, ini pada saat kondisi high indikator lampu akan menyala, indikator high tinggi dia akan menyala. Ketika dia di bawah 4 volt indikator aman dia akan menyala. Kita turunkan lagi pada saat dia kurang dari 1 volt. Di sini tegangannya bisa dilihat. Yang terjadi adalah lampu low akan menyala. Seperti itu. Untuk bentuk cara kerjanya saya akan record dengan HP saja. Di sini tampilannya dia seperti ini. Pada saat dia kondisi low, indikator low di sini juga akan ikut nyala. Saya besarkan di sini, potensinya saya naikkan. Nah, yang terjadi di sini saya adanya lampu double atau lampu RG red green. Kondisi aman dia nyala, kondisi aman di sini pun dia pun juga nyala. Posisinya ada di tengah, sama-sama di tengah. Saya besarkan lagi. Di sini saya besarkan lagi hingga indikator high menyala di sini. Di laptop ini juga menyala indikatornya dan indikator di sini pun juga nyala. Saya kecilkan lagi. Kondisi aman dia menyala, saya lebih kecilkan lagi, kondisi low dia akan menyala. Nah, seperti itu. Nah, untuk penerapan dari aplikasi rangkaian ini menggunakan
lab view, mulai dari rangkaian blok diagramnya dan blok panelnya. Ini digunakan untuk ketinggian air pada tandon, tidak harus tandon sih, bisa yang buat menampung air lainnya pun juga bisa, mulai bak ataupun lain-lainnya. Di sini nanti terhubung, kita bikin suatu beban, entah itu menggunakan 3D printing biasanya, yang dia bisa untuk mengambangkan atau bisa mendeteksi ketinggian air. Nanti dihubungkan. Untuk sensornya tetap kita pakai potensio. Seperti itu. Saya rasa mungkin project dari sensor ketinggian air cukup sampai sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.